Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Inflasi atau kenaikan suku bunga sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi yang mungkin yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kapabilitas digital kita untuk mampu dua strategi gitu ya. Dua strategi artinya yang pertama kita memperbaiki proses dalam internal kita. Kemudian yang kedua adalah kita mencari sumber-sumber baru atau ekosistem baru, karena dengan ancaman inflasi atau kenaikan suku bunga ini, ketika kita memperkuat kemampuan digital kita, maka nasabah-nasabah kita tentu juga akan stickiness-nya akan tetap ada di kita. Jadi memang tidak ada cara lain bahwa untuk mengantisipasi tersebut, transformasi digital itu memang perlu. Satu sisi adalah untuk memperbaiki layanan kita sehingga nasabah-nasabah kami lebih banyak melakukan transaksi bersama kami, khususnya untuk KASA, nasabah-nasabah KASA, dan juga kita juga harus mencari new source ekosistem baru yang memang saat ini belum kami layani, dan tentunya ini juga mengedepankan kapabilitas digital. Jadi untuk menghadapi kondisi tersebut, tentunya yang pertama adalah transformasi digital, yang kedua tentunya kita juga melihat potensi banyak yang memang belum digarap, khususnya pendapatan selain bunga. Jadi ada potensi-potensi pendapatan selain bunga yang memang ini merupakan hasil dari total solution yang memang diberikan oleh BNI kepada nasabah-nasabahnya dengan memfokuskan tidak hanya di pendapatan bunga dan other revenue atau fee-based income, ini tentunya juga bisa mengantisipasi tekanan suku bunga dan juga inflasi di masa yang akan datang. Baik, lalu bagaimana dengan DBS? Kita akan tanyakan ke Ibu Minarti. Ya, setuju sekali ya dengan Ibu Novita. Jadi kenaikan suku bunga dan juga inflasi itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, tapi gimana kita melihat adanya peluang untuk memanfaatkan hal seperti itu. Jadi kita ngelihat bahwa dengan adanya inflasi sebenarnya bank punya peluang juga untuk menawarkan produk-produk tertentu dan juga kenaikan suku bunga kan. Jadi kita bisa menawarkan produk yang mungkin yang lebih cocok untuk mengatasi masa-masa seperti itu. Dan kemudian kita juga mesti ngelihat dari sisi manajemen resikonya juga ya Mbak Anke. Gimana kita ngelihat kenaikan inflasi ini, bagaimana dampaknya terhadap customer kita juga. Dengan kenaikan biaya dan kenaikan produksi, apakah kenaikan biaya produksi, apakah juga diikuti dengan kenaikan purchasing power. Jadi kalau kita melihat ini memang harus melihat bahwa semakin cepat pandemi ini berakhir, sebenarnya akan semakin cepat kita bisa mengatasi masalah ini. Artinya klien-klien kita atau debtors kita juga bisa sebenarnya mentransfer atau mengalihkan biaya-biaya tersebut ke end customer dan dapat diabsorb oleh end customer juga kenaikan harga tersebut sehingga ini ekonomi masih tetap terjaga. Tapi kalau kita ngelihat saat ini masih adanya looming pandemi dengan COVID variannya ini, saya rasa memang purchasing power masih akan tetap ada lagging. Jadi sehingga kita melihat bahwa memang harus diatasi situasi inflasi ini dengan kita memang melihat sumber-sumber pendanaan yang lebih murah, dan juga tentunya kita melihat bahwa cost of fund di bank itu harus tetap terjaga dengan digitalisasi seperti yang Mbak Novita sampaikan. Memang itu salah satu hal yang juga keniscayaan yang tidak bisa dihindari juga akan menjadi hygiene factor di perbankan ya kalau untuk digitalisasi. Jadi hal itu tidak bisa dihindari. Demikian Mbak Anneke.